Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ya, dibacanya wa'lam, wa'i'lam, ya, dan ketahuilah. Kalau wa'a'lamu, dan saya mengetahui, ya. Karena kalimat berikutnya ayyuhal azizu, wahai orang yang mulia. Wa'lam, dan ketahuilah, ayyuhal azizu, wahai orang yang mulia. Annahu, bahwasanya, la yumkinu, tiada memungkinkan, wasfu jahannama, mensifati neraka jahannam, bikamaliha, dengan secara sempurna mensifati neraka jahannam. Fakaifa, maka bagaimanakah yumkinu, memungkinkan, al-maqsu, ya, mendiami atau bertempat tinggal fiha, di dalam neraka, saatan, hanya 1 jam. Waruya, dan dirawayatkan, anin nabiyyi, dari nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna narakum, sesungguhnya api kalian itu api dunia, hadhihi, ini, juz'un, adalah sebagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannama, daripada panasnya neraka jahannam. Wa narukum hadhihi, dan nerakamu, dan apimu ini, apimu yang di dunia ini, yang bisa kau bergunakan, qad tufi'at sab'ina marratan, qad tufi'at, sungguh telah dipadamkan, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Summa, kemudian, ukhrijat, dituangkan atau dikeluarkan itu api, ilad dunia, menuju kepada dunia. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, membahas tentang neraka jahannam. Neraka jahannam adalah neraka yang paling atas, neraka yang paling ringan, yang disediakan bagi usatul mukminina, orang-orang mukmin ahli maksiat. Jadi ada orang-orang mukmin yang saleh, ya, salihul mukminina, ada usatul mukminina. Ada orang mukmin yang saleh, yang tidak pernah berbuat maksiat, tapi ada orang mukmin yang gemar berbuat maksiat. Yang ketiga namanya al-kafirin, orang-orang kafir. Nah, bahwa kita tidak mungkin bisa mensifati neraka jahanam secara detil, ya, sebab kalau kita mensifati neraka jahanam secara detil, maka kita nggak bakal doyan makan, nggak bakal bisa tidur nyenyak, nggak bakal mau bekerja. Mengapa? Karena mikirin dahsyatnya neraka jahanam, dan karena takut kita masuk neraka jahanam, jadi akhirnya kita tidak mau beraktivitas yang lain. Ya, karena itu ketika mensifati tentang neraka jahanam, kita tidak bisa mensifati secara luas. Bagaimana mungkin kita menjelaskan tentang neraka jahanam secara luas, padahal kita bakal masuk ke neraka itu. Masya Allah, ya. Jadi kita bakal masuk ke tempat itu kalau kita masih punya dosa, belum sempat bertaubat, kemudian kita mati. Sekalipun kita sudah sholat,
kita sudah ibadah yang lain. Tapi kalau kita punya dosa belum sempat bertaubat, ya, tidak turun rahmatnya Allah, kita mati, maka di alam kubur kita kena siksa, besok di akhirat kena siksa. Di alam kubur namanya hufratun min hufarin niran, emper-empernya api neraka. Di akhirat nanti masuk neraka jahanam. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah supaya bisa sampai ke surga. Mengapa kita harus terus-menerus mencari ampunan Allah? Karena hidup ini, ya, kita sedang mengejar asa, ya, mengejar cita-cita dan harapan, sementara ada yang mengejar, ya, ya, mengejar kematian. Ya. Jadi kita mengejar harapan, sementara kita dikejar oleh kematian. Jadi hidup begitu. Ada yang harapannya terwujud, baru kemudian datang kematian. Ada yang harapannya baru setengah terwujud, datang kematian. Ada pula yang harapannya belum terwujud, tahu-tahu sudah datang mati. Nah, ini kehidupan. Ingat bahwa kita dikejar oleh kematian. Karena itu perbanyaklah beristighfar. Sebab dalam rangka meraih asa, dalam rangka meraih harapan, dalam rangka meraih keinginan, itu kadang-kadang jalannya ada yang belok. Kalau kita sesering mungkin beristighfar sebelum datang kematian, turun rahmat Allah, Allah berkenan mengampuni kita, maka kita tidak akan al-muqsu fi nari jahannam. Tidak mungkin kita menyinggahi neraka jahanam. Ya. Nggak mungkin mampir, ya. Nggak mungkin mampir. Bahasanya mampir, bukan menempati. Kalau mampir ada batasnya. Kalau menempati bisa selama-lamanya. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa api dunia ini 1/70 dari panasnya api neraka. Api dunia 1/70 dari panasnya api neraka. Ya. Itu pun sudah dicelupkan ke laut sebanyak berapa kali tadi? 70 marratan, 70 kali. Sebelum dibawa ke bumi untuk menjadi alat kita, bahan bakar kita, itu sudah lebih dulu dicelupkan ke laut atau dimatikan sebanyak 70 kali. Supaya api ini bermanfaat di dunia. Sebab kalau tidak dicelupkan dulu 70 kali, maka orang tidak ada yang bisa mempergunakan api. Mau masak air pakai panci, bukan airnya yang mateng, pancinya bolong. Saking panasnya api. Ya. Mau menyalakan rokok, korek api, bukan keluar apinya, koreknya meledos, ya, meletus karena saking panasnya. Nah, supaya bermanfaat dikurangi, ya, kadar panasnya, ya, 1/70 kali, dan masih didinginkan sebanyak 70 kali. Nah, api yang panasnya 70 kali dari panas api dunia
bakal bakar kita. Coba Pak bayangin, ya. Kita bakal dibakar api neraka jahanam yang suhu panasnya 70 kali panas api dunia. Pernah nggak kita pegang korek api terus kena tangan kita melepuh, ya, melenting jadinya? Itu baru api dunia. Bagaimana kalau badan kita ini belum masuk neraka jahanam? Ya Allah, udah, iya, alum udah, alum, bukan matang lagi, gosong. Allah, tapi orang mati, diangkat tuh lengket sama pancinya neraka. Ya Allah, tinggal tulangnya pada gosong. Diangkat, dipinggirin, ditata lagi, diganti lagi daging baru, tutupin kulit lagi, cemplungin lagi, plung, gosong lagi. Masya Allah. Ya, Allah buat seperti itu liyadzuqul adzab, supaya merasakan betapa beratnya siksa. Kira-kira pada percaya apa enggak? Kalau kita yang ngaji pasti percaya, yang nggak ngaji nggak tahu udah percaya apa enggak. Kalau yang percaya nggak berani ninggalin sholat. Kalau yang ninggalin sholat tandanya boleh jadi nggak percaya. Logika terbaliknya begitu. Yang percaya nggak berani ninggalin sholat karena kuncinya ada di sholat. Yang ninggalin sholat boleh jadi karena dia tidak percaya. Nanti bakal merasakan di sana. Masya Allah. Wa ruwiya fil asari, dan diriwayatkan dalam al-asar, ya. Lau anna wahidan min ahlin nari, lau, ya, seandainya, anna bahwasanya, wahidan seseorang, min ahlin nari dari penduduk neraka yang gosong tadi, angus tadi, ukhrija dikeluarkan, wa turiha dan dilemparkan, ila jaufi narid dunya ke dalam tengah-tengah api dunia, lanama fiha sab'ina sanatan, maka pasti dia bisa tidur fiha di dalam api dunia sab'ina sanatan selama 70 tahun. La yanqalibu, tidak bergerak-gerak, min janibin dari satu arah, ila janibin akhara kepada arah yang lain, ya. Min kamalil istirahati, sebab sempurnanya dia istirahat, fiha berada di dalam apinya dunia. A'adzanallahu ta'ala wa iyyakum minha bilutfihi wa karamihi. Ditutup kalimatnya a'adzanallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan perlindungan kepada kita, wa iyyakum, dan Allah ta'ala memberikan perlindungan kepada kalian, minha daripada siksa api neraka, bilutfihi dengan sebab kelembutannya Allah, wa karamihi dan dengan sebab mulianya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dari neraka, ya, dipindahkan ke dunia. Orang sudah gosong di api neraka. Seandainya dipindahkan ke dunia, kemudian dia dicemplungin di tengah-tengah api yang sedang panas di dunia, bisa tidur dia, ya. Tidur dia, orang kebakaran sih tidur, ya. Dia bisa tidur selama 70 tahun, nggak bergerak-gerak, ya, anteng tidurnya.
ya, merasa adem oleh panasnya api dunia sesudah ya dirasakan padanya dahsyatnya panas api neraka. Allahu Akbar. Ya. Kena panas api dunia sampai tidak terasa ya, gara-gara kena panas api neraka. Karena per 70 kali panasnya. Per 70 kali. Masya Allah. Nah, kita sudah tahu begini, masih mau bandel. Masih mau bandel kita nih. Ya, kalau masih mau bandel ya udah rasain aja ntar. Ya. Masya Allah. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubasirun. Walau nasha'u, seandainya kami Allah menghendaki, latamasna, maka pasti kami akan menghapuskan ala a'yunihim, atas penglihatan mereka, fastabaqu, sehingga mereka berlomba-lomba, as-sirata, untuk mencari jalan yang lurus, fa anna yubsirun, maka betapa dapatkah mereka melihat kepada jalan yang lurus. Ya. Seandainya aku Allah menghendaki ya, untuk menghapuskan pandangan mereka ya, maka kemudian mereka berlomba-lomba mencari jalan yang lurus. Tapi apakah mungkin orang mendapatkan jalan yang lurus manakala penglihatannya sudah ditutupi oleh Allah? Ay yakni lau nasya'u, seandainya kami menghendaki, adhabna a'yunahum adh-dhahirata, adhabna, kami akan menghilangkan, a'yunahum, mata-mata mereka, adh-dhahirata, yang zahir. Mata-mata kita yang zahir ini, yang tengahnya hitam, yang pinggirannya putih, bihaisu, sekiranya, la yubdunaha, la yubdu ya, tidak nampak, laha, pada mereka, la yubdu, dan tidak nampak, walaha, dan padanya, jufnun, terdapat kelopak mata, wala syaqqun, dan tidak memiliki belahan mata. Wa makna at-tamsu, dan makna at-tamsu adz-dzahabu, makna at-tamsu hapus, menghapus, adz-dzahabu yaitu hilang. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah menghendaki, la dhahaba, maka pasti akan dihilangkan, bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan pandangan mereka. Yakni yaqulullahu ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, kama a'mayna qulubahum, sebagaimana kami telah membutakan hati-hati mereka, lau nasya'u a'mayna absarahum adh-dhahirata, seandainya kami membutakan pandangan mereka secara zahir, pandangan mata mereka secara zahir, fayubajiruna at-tariqa, maka segerakanlah oleh kalian at-tariqa, mencari jalan yang benar, fala yubsiruna, maka kemudian tidak melihat apa-apa. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menghapuskan pandangan mereka
Kalau pandangan mereka sudah tidak mampu, mereka tidak mampu memandang nilai-nilai kebenaran, maka apakah mungkin mereka mendapati jalan kebenaran? Gitu. Ini maknanya dimaksudkan, kalau Allah sudah menyesatkan mereka, apakah mungkin bagi mereka memperoleh jalan yang benar? Nah, sehingga makna tomasna ala a'yunihim, kami hapus pandangan mereka, penglihatan mereka, artinya adalah adzahab, pandangan mata zahirnya hilang dalam memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya melihat rumah dekat masjid, dekat musola. Matanya melihat tiap 5 waktu orang berduyun-duyun berangkat ke masjid, ke musola pada sholat berjamaah. Matanya melihat malam Jumat pada kumpul ngaji Yasin, tahlil, ya, ngaji, baca kitab. Sesudah itu ada makanannya. Matanya melihat, ya. Matanya melihat bahwa orang-orang yang benar itu jalanannya adalah jalanan kebenaran. Tapi karena dibutakan mata hatinya oleh Allah, maka penglihatan mata zahirnya tidak akan sampai kepada hidayah Allah. Paham gak nih? Betapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, betapa banyak orang yang rumahnya dekat musola, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Ada yang begitu. Banyak. Orang mana sih Pak? Iya. Orang sini mah nggak ada. Orang luar sini. Orang sini nggak ada. Yang ada orang luar sini. Masya Allah. Itu contoh. Orang rumah dekat masjid, rumah dekat ke musola, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Nanti ke masjidnya kalau sudah diponcot pakai kain putih. Masya Allah. Karena orang itu terakhirnya nanti diikat pakai kain putih. Kalau sudah diikat pakai kain putih, pasti dibawa ke masjid buat disolatin. Yang tukang sholat terakhirnya dibawa ke masjid, yang nggak pernah sholat terakhirnya dibawa ke masjid. Iya. Yang apa itu? Yang biasa ke masjid terakhir dibawa ke masjid, yang takut ke masjid terakhirnya juga dibawa ke masjid. Masya Allah. Iya. Mana ada sih orang takut ke masjid? Ada. Gotong temennya, begitu sudah sampai depan masjid, diserahin orang-orang yang di dalam masjid. Dia orang nggak masuk ke masjid. Berarti tandanya takut masuk masjid. Ya Allah. Pada ngobrol doang di luar masjid. Ntar begitu jenazahnya dibawa keluar, digotong lagi sama dia. Ya. Padahal dia juga pasti bakal dibawa masuk ke masjid. Ya Allah. Maka masuklah kita ke masjid selama kita masih hidup. Jangan menunggu masuk masjid kalau sudah mati. Apa bedanya sama ayam? Apa bedanya sama kambing? Apa bedanya sama sapi? Ayam waktu hidup nggak bakalan masuk ke masjid. Kalaupun masuk ke masjid diusir. Ya. Kambing, sapi waktu masih hidup nggak bakalan masuk ke masjid.
Tapi nanti kalau sudah mati pada dibawa ke masjid, disembelih, ya, ditetelin, dimasak, mateng, dibawa ke masjid buat makan-makan di masjid. Wajar kalau binatang seperti itu. Maka kalau manusia seperti itu berarti iya, kurang ajar. Berarti tidak wajar, iya. Wajar kalau binatang mati dulu baru masuk ke masjid. Kalau orang mati dulu baru masuk masjid berarti ora wajar. Supaya wajar maka masuklah ke masjid sebelum mati. Ya, nggak usah takut sendalnya hilang. Ya, nggak usah takut sendalnya hilang. Sendal hilang di masjid itu musibah kecil. Musibah yang lebih besar adalah ketika sendalmu tidak pernah kelihatan di masjid. Ya, saya ulangi, ya. Orang ke masjid sendalnya hilang adalah musibah kecil. Tapi musibah yang besar adalah manakala sendalmu nggak pernah kelihatan di masjid. Kenapa emang? Wong orang ke masjid tuh suruh kelihatan sendalnya di masjid. Nah itu musibah besar. Ya Allah, ya, musibah besar. Itu jadi makna dalam keterangan ini. Kalau Allah menghendaki, ya, dibutakan mata hatinya, maka tidak akan menemukan jalan kebenaran. Kalau sampai mati tidak menemukan jalan kebenaran, berarti dia siap bakal masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Wa qala Ibnu Kisanin, berkata Imam Ibnu Kisan. Masih panjang apa enggak nih? Masih panjang. Berkata Imam Ibnu Kisan, walau nasya'u, dan seandainya kami Allah menghendaki, a'maina, aku butakan, a'yunahum, mata-mata mereka. Lau nasya'u, seandainya, yakni lau nasya'u, yaitu seandainya kami menghendaki, la'adlalnahum alal huda, pasti aku akan menyesatkan mereka anil huda, dari petunjuk. Wa taraknahum, dan kami meninggalkan mereka yataraddaduna, terombang-ambing pada jalan kehidupannya. Fala yubsiruna, maka mereka tidak mampu melihat at-tariqa, jalan kebenaran. Hada qaulul Hasan was-Saddi, ini pendapat Imam Hasan dan juga Imam As-Saddi. Ya Allah. Jadi kalau Allah menghendaki disesatkan, kemudian Allah tinggalkan orang itu tersesat, sekalipun hidupnya di tengah-tengah mayoritas orang Islam, sering melihat orang mondar-mandir pada ke masjid, pada ibadah, dia tetap saja tidak ke bawah. Bahkan dia taraddud, terombang-ambing. Kalau disebutkan di ayat lain itu, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Kesono enggak, kemari enggak, di sini enggak, di sono juga enggak. Itu. Jadi hidupnya terombang-ambing. Yang seperti itu adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan menemukan jalan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, kita alhamdulillah bersyukur seru, bersyukur banget, ya, kita hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam, kita mendapatkan hidayah petunjuk pada jalan kebenaran. Mana buktinya? Buktinya kita mau melangkah pada tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik itu adalah sebagai bukti titik kumpul jalan kebenaran di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.